Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Saiful Fikri Channel. Kita akan mempelajari materi matematika yang kali ini kita sampai pada turunan fungsi trigonometri. Untuk turunan fungsi aljabar sudah diajarkan pada kelas sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada kegiatan kita pada saat ini. Siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pertemuan pada kali ini. Turunan fungsi trigonometri ini jelas merupakan kelanjutan dari materi turunan fungsi sebelumnya. Menyinggung kata-kata trigonometri, jelas kita sudah mengenal 6 sekawan dalam trigonometri, yaitu sin, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Turunan dari sinus X itu adalah cos. Nah, kalau X itu ada temannya, misalkan AX ditambah B, maka koefisien X itu nanti dikalikan dengan kosinus. Artinya hasil dari turunan sin. Jadi, turunan dari sin AX plus B sama dengan A kosinus AX plus B. Jadi untuk sudutnya tetap turunan cos min sin, turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen kosekan kuadrat, turunan sekan tangen kali sekan, dan kosekan turunannya min kotangen kosekan. Mari kita lanjutkan, contohnya kita pakai bilangan. Yang pertama Y sama dengan sin 8X. Nah, di sini nilai A itu diganti 8. Kita gunakan yang pertama, sin AX B, sin AX ditambah B turunannya adalah A cos AX tambah B. Maka 8 ini kita taruh di depan, turunannya sin itu cos, jadi turunannya adalah 8 cos 8x. Kalau masih belum, ya kita lanjutkan ke contoh B. Nah, sekarang kosinus Y sama dengan 2 cos min 4x, maka turunannya adalah 2 dikali min 4x dikali turunannya cos, yaitu min sin. Min 4x nya tetap. Nah, kita sederhanakan kali hasilnya 8. Selesai. Yang C, setengah tangen 6x. Tangen turunannya adalah sekan kuadrat, maka Y aksen sama dengan setengah kali 6 kali sekan kuadrat 6x sama dengan 3 sekan kuadrat 6x. Selesai. Gampang ya. Iya toh Pak, soalnya yang sederhana. Sekali lagi, nah, hitung bertingkat itu dimulai dari bata 1 baru nanti dilanjutkan. Jadi dari yang mudah itu pahami, baru nanti menganjak ke yang lebih kompleks. Ke nomor D, sekarang sukunya ada 2 dan dihubungkan dengan operator jumlah. Untuk menurunkannya jelas turunkan satu-satu. Turunan yang pertama sama dengan 2 kali 3, turunan sin adalah cos, 3x nya tetap. Untuk yang cos yang kedua jelas sama, 3 dikali 4 dikali turunannya cos, yaitu min sin. Tinggal kita sederhanakan, 6 cos 3x min 12 sin 4x.
Ya, mudah-mudahan sampai di sini sudah dapat gambaran tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk bagaimana cara menurunkan, sebagaimana nanti kalau dijumlah, dikali, dibagi, dipangkatkan, dasar-dasarnya sudah dipelajari pada limit fungsi aljabar. Contoh kedua, Y sama dengan sinus pangkat 4 3x. Nah, sekarang sinusnya tidak lagi berpangkat 1 tapi berpangkat 4. Kita gunakan SOP-nya dulu, kita gunakan aturan rantai. Misal U sama dengan sinus 3x. Nah, untuk misal ini silakan pakai huruf bebas ya, tapi jangan mobil. Mentang-mentang nggak punya motor, misal motor sama dengan itu terlalu berlebihan. Nah, pakai huruf aja, ada A sampai Z, gunakan selain Y dan X. Nah, yang umum itu kita pakai U. Misal U sama dengan sin 3x. Nah, kita turunkan, berarti simbolnya adalah du per dx, maksudnya adalah turunan dari fungsi U terhadap X. Maka turunannya adalah 3 cos 3x. Ini insya Allah sudah yes. Maka soalnya akan menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Karena sinus 3x sudah diganti dengan U, maka jadilah U pangkat 4. Nah, yang ini cara menulisnya jelas. Turunan Y terhadap U itu dy dibagi du. Turunannya adalah 4U pangkat 3. Nah, setelah dapat baru kita cari dy dx. Turunan Y terhadap X. Nah, baru kita sambung. Yang pertama dy du dulu, baru dikali du dx. Ini sudah kita pelajari dulu di limit fungsi aljabar. Ambil dy du 4u pangkat 3 dikali du dx 3 cos 3x. U kita tulis, kembalikan lagi sin 3x, maka 4U menjadi sin 3x ya, pangkat 3 kita tulis dikali 3 cos 3x. Kita kalikan 4 kali 3, ini yang sama-sama bilangan atau konstanta. 4 kali 3 12, sisanya ya tulis saja sin pangkat 3 3x kali cos 3x. Ya lumayan ini, artinya memang perlu tekad yang kuat ini. Nah, sekarang cara yang lain, kita gunakan yang namanya turunan luar dan turunan dalam. Turunan luar itu untuk menurunkan pangkat. Maksudnya itu turunan luar itu sama dengan dy per du. Ini adalah turunan luar. Sedangkan turunan dalam itu adalah du per dx. Artinya kita nggak pakai lagi permisalan, jadi kita langsung dy per du 4u pangkat 3, berarti nanti 4 sin pangkat 3 3x, jadi langsung tidak pakai permisalan. Nah, jadi y aksen sama dengan 4 sin pangkat 3 3x. Ya, ini adalah turunan luarnya, artinya pangkat dulu, atau di sini adalah dy per du. Nah, baru disambung dengan du per dx. Turunan dalamnya, turunan dari sin 3x, yaitu 3 cos 3x. Oke, nah jadi di sini memang simpel. Mana Pak yang bisa ya? Kalau saya ya bisakan dua-dua, nak. Karena kita tidak tahu kapan kita gunakan.
Tapi minimal kalian bisa salah satu. Bagi yang tidak bisa cara pakai turunan luar dan dalam, gunakan aja permisalan. Ini pelan tapi pasti. Kalau yang cara ini memang cepat. Tapi ya ini bagi yang memang turunan sudah yes. Kita ke contoh nomor 3. Tentukan Y aksen jika Y sama dengan cos pangkat 3T kali sin T. Nah, di sini ini perkalian. Yang pertama U, yang kedua sin itu adalah V. Jadi misal U sama dengan cos pangkat 3T. Boleh saya bolak-balik Pak misalnya? Boleh nak, silahkan. Yang nggak boleh itu ya nggak ngerjakan, ya nggak boleh. Kalau katanya di masjid dekat rumah saya, maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Gitu, itu katanya yang diputar di masjid yang tiap pagi itu. Maksudnya selagi kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, ya gunakan untuk hal-hal yang memang semestinya. Kalau seumuran kalian ya gunakan untuk belajar. Begitu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi misal U sama dengan cos pangkat 3T. Nah, di sini kalau kalian menggunakan cara misal ya boleh. Silakan kerjakan di kertas sendiri. Misal dan sebagainya panjang. Nah, untuk lebih singkatnya kita pakai turunan luar dalam. Turunan luarnya ya 2 3 cos kuadrat T. Turunan dalamnya, turunan cos adalah min sin. Tinggal dikalikan min 3 cos kuadrat kali sin T. Sempurna ya, cepat, tepat. Ya, yang penting tidak lupa turunannya cos itu negatif sin. Kalau lupa ini ya selesai. Nanti saya nggak suka negatif ya Pak, dibuang boleh nak. Salah. Wah, nggak suka negatif kok belajar MTK, ya repot. Oh sudah, sekarang V jelas. V itu adalah sin X, maka turunannya adalah cos T ya. V sin T maka V aksen cos T. Nah, sekarang kita ambil SOP nya. Kalau perkalian SOP nya adalah, jadi kalau U dengan V maka Y aksen adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Harus hafal Pak. Ya memang harus hafal nak. Ya kalau kalian nggak hafal di kepala ya gimana? Saya bisa ngitungnya Pak, tapi rumusnya nggak tahu. Yo podo, hai. Itu sama dengan punya uang 100.000 depannya tok, belakangnya nggak ada gambarnya. Apa kira-kira pedagang itu mau menerima uang itu? Oke, sudah. Nah, kalau seperti ini tinggal ngambil saja. U aksen ambil min 3 cos kuadrat T sin T, ini adalah U aksen. V ambil sin T. U cos pangkat 3T. V aksen cos T. Nah, jadi pada baris ini menggantikan atau substitusi dari U aksen V ditambah U V aksen, tinggal lihati di atasnya. Nah, kalau sudah ini tinggal kita kalikan aja. Ini ada sin kali sin ya, sin pangkat 2 min 3 cos kuadrat T kali sin kuadrat T ditambah, ini cos dikali cos, pangkatnya ditambah jadi cos pangkat 4T. Berlanjut ke contoh nomor 4. Diketahui fx sama dengan sin pangkat 2 3x min V. Nah, sekarang ada V. Ya nggak masalah nak, yang penting kan lihat pada X nya saja. Tentukan
F aksen V per 2. Jadi setelah didapatkan F aksen, X nanti diganti dengan V per 2 atau 90 derajat. Kita pakai yang cepat aja. Sin kuadrat kita turunkan dulu, berarti 2 kali sin pangkatnya dikurang 1. Nah, karena 2 dikurang 1 pasti 1, maka 1 enggak ditulis. Jadi 2 sin 3x kurang V dikali turunan dalam. Turunannya sin adalah cos. Ada 3, maka 3 kita taruh di depan. 3 kali cos 3x min V. Kita sederhanakan, 2 kali 3 6. Nah, kalau sudah, baru F aksen V per 2 sama dengan 6 sin. Nah, X diganti V per 2, maka jadi 3 V per 2 dikurang V tetap. Cos X diganti 3 V per 2, jadi 3 V per 2 dikurang V. Nah, karena sama-sama V, maka bisa kita kurangkan. 3 per 2 itu kan 1,5. 1,5 dikurang 1, ya tinggal setengah V. Yang belakang ini juga sama. Jadi sama dengan 6 sin V per 2 atau setengah V cos V per 2. Nah, V per 2 90 derajat. Sin 90 ya 1. Cos 90 0. Maka sama dengan 6 kali 1 kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Kali ini bentuknya berupa pembagian, jelas ya. Pembagian. Nah, ini ada untuk aturan pada limit fungsi aljabar. Kita pakai nomor 9. U per V turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Kita misal yang di atas U, supaya pakai sudah sama ya, maka turunannya adalah cos. V sama dengan sin X plus cos X. Turunannya adalah sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Maka F aksen sama dengan U aksen V kurang UV aksen dibagi V kuadrat. Kita substitusi, U aksen cos dikali V adalah sin X cos X dikurang U adalah sin X, V aksen dikali cos X min sin X dibagi V kuadrat, sin X plus cos X kuadrat. Jadi ini saja kok. Nah, kalau ini sudah, nah aljabarnya jalan. Rumus turunannya kan sudah selesai, baru aljabar. Kita kalikan, yang bawah kita pangkatkan. Kita kalikan cos X kali sin X ya cos X sin X. Cos kali cos ya cos kuadrat. Negatif sin kali cos ya sin cos. Sin kali sin, ini plus ya karena min kali min plus sin kuadrat. Nah, yang bawah kita faktorkan, kita kuadratkan, maka jadilah yang ini bisa kita kurangkan ya, karena cos X, cos kali sin sama dengan sin kali cos sama. Yang depan positif, yang ini negatif, jadi 0. Bentuk kuadratnya ini adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Ini kalau bentuk aljabarnya A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, maka untuk pembilangnya hanya tersisa cos kuadrat X
ditambah sin kuadrat X. Sedang penyebutnya sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Sedangkan 2 sin X cos X itu adalah sin 2X. Nah, untuk yang pembilang kita jumlah hasilnya 1. Jadi turunan dari sin X dibagi sin X plus cos X adalah 1 dibagi 1 ditambah sin 2X. Kita akhirnya sampai pada soal pendalaman materi. Karena ini baru materi awal untuk bahasan turunan fungsi trigonometri, maka soalnya pun dimulai dari nomor 1. Diketahui fx sama dengan 2 sin 4x min 5 dikurang 3 cos dikali x plus 8. Ini contohnya sudah ada. Yang kedua, ini adalah bentuk perkalian. Jadi gunakan rumus perkalian. Contohnya sudah ada. Yang ketiga, ini adalah bentuk pangkat. Contohnya juga sudah ada. Jadi insya Allah ini tidak akan memberatkan kalian. Sekali lagi, pendalaman materi ini semoga tidak menjadikan beban bagi kalian. Memang diusahakan soal ini memang ada sudah pada saat pembahasan kita. Kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan kita pada kali ini. Semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Selamat belajar. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada bahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.